Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita akan lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah, yang mana sekarang kita akan masuk pada ayat yang ke-36. Ayat ke-36 dari ayat ini, dari surah ini. Pertemuan yang lalu kita membahas ayat 34, 35 dan sekarang kita masuk 36. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'azallahuma asy-syaitanu anha. Maka setan berhasil menggelincirkan mereka. Fa akhrajahuma mimma kana fi. Maka setan berhasil mengeluarkan mereka dari dalam surga, dari tempat yang dahulu mereka di dalamnya. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Lalu kami katakan, turunlah, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Walakum fil ardi mustaqar, dan tempat tinggal kalian di bumi, wa mata'un ila hin, hingga waktu yang ditentukan. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka Adam menerima kalimat dari Tuhannya, lalu Allah pun mengampuninya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah adalah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Azza wa Jalla, fa'azallahuma syaitan. Fa'azallahuma syaitan. Maka setan berhasil menggelincirkan mereka. Setan berhasil menggelincirkan mereka. Yang dimaksud dengan setan di sini adalah iblis. Jadi kalau ditanya apa itu perbedaan antara iblis, jin dan setan, kalau iblis itu adalah nenek moyangnya jin. Jin adalah makhluk yang Allah ciptakan dari api, yang sudah kita sebutkan perbedaan pendapat di antara ulama apakah jin itu jenis malaikat atau tidak. Yang jelas dia adalah makhluk yang terbuat dari api, dan setan itu adalah sifat, sifat yang bisa ada pada jin dan juga bisa ada pada manusia. Tapi ketika dimutlakkan kata setan itu,
Maka kadang yang dimaksudkan adalah iblis dan kadang yang dimaksudkan adalah ya jin-jin yang jahat. Ya, jin-jin yang jahat atau jin-jin yang kufur. Disebutkan di sini fa'azallahuma syaitan menggunakan alif lam al-ma'rifah untuk ya menjelaskan sesuatu yang telah jelas siapa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setan di sini. Maka yang dimaksud dengan setan di sini adalah kembali pada kalimat sebelumnya yang menjelaskan tentang iblis. Ya, maka setan yang dimaksud di sini adalah iblis. Iblis berhasil membuat mereka tergelincir dengan rayuan-rayuannya, bujukan-bujukannya. Dan inilah yang akan terjadi kepada seluruh anak cucu Adam. Ya, membuat janji-janji palsu. Ya. Setan akan senantiasa membuat janji-janji palsu untuk membuat manusia ya tergelincir. Jadi ketika setan ini membuat janji-janji tidak main-main. Bahkan dalam surah Al-A'raf ketika menjelaskan ya peristiwa rayuan bujukan iblis kepada Adam itu, Allah menyebutkan wa qasamahuma. Iblis itu sampai bersumpah. Ya, dia bersumpah. Artinya betul-betul tidak main-main. Ya. Adam itu waktu itu kalau dia bersumpah atas nama Allah tidak mungkin dia berani. Padahal memang seperti itulah tabiat dari setan yang sudah diberikan masa tangguh oleh Allah untuk menggoda anak cucu Adam. Ya. Memang diberikan masa tangguh. Tapi untuk orang-orang yang ikhlas, ya, maka jin, ya, iblis tidak akan mampu untuk menggodanya. Makanya, ya, iblis itu sampai berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wala udillannahum," saya akan buat mereka tersesat. "Wala umanniyannahum," saya akan buat mereka selalu berangan-angan. Ya. "Wala amurannahum," dan saya akan perintahkan mereka. Betul-betul dia tidak main-main. Ya. Dia akan datang dari arah depan, dari arah belakang, dari arah ya samping kiri, samping kanan. Pokoknya dia tidak main-main. Dia akan berupaya terus untuk menggelincirkan kita, anak cucu Adam. Waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita semua. Fa akhrajahuma mimma kana fihi. Maka dia berhasil mengeluarkan mereka. Jadi dia berhasil mengeluarkan Adam dan Hawa dari tempat mereka semula. Ya, tempat mereka semula adalah surga. Jadi sebab ini, yaitu dosa yang mereka lakukan, Adam dan Hawa, karena mereka terpengaruh oleh bujukan-bujukan setan, maka itu menjadi dosa bagi mereka. Ya, karena Allah sudah melarang mereka untuk mendatangi pohon itu. Karena sebab ini, ya, karena sebab dosa yang mereka lakukan ini, maka mereka akhirnya dikeluarkan dari surga. Di sini ada beberapa faedah yang berharga. Ya, ada beberapa faedah yang berharga. Yang pertama, jangan anggap remeh satu dosa yang kita lakukan. Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga karena satu dosa. Ya, Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga oleh Allah SWT karena satu dosa yang mereka lakukan, yaitu memakan pohon yang terlarang. Disebutkan dalam surah Al-A'raf, ya, falamma zaqa asy-syajara badat lahum sawatuhum wa tafiqa yakhsifan 'alaihim min waraqil jannah. Ketika mereka sudah memakan pohon itu, maka tersingkaplah auratnya, ya, dan mereka mulai menutupnya dengan daun-daun yang ada di surga. Ya. Jadi satu dosa yang mereka lakukan, mereka ternyata dengan satu dosa itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Iya, maka jangan kita menganggap remeh satu dosa, karena kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita
berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dialah Rabb kita, Tuhan kita satu-satunya, ya, yang menciptakan kita. Makanya Al-Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Al-Wajlu wa Tawassuq Billah, beliau mengatakan inna qauman alhathum amaniyul maghfirah. Ada orang-orang yang terlalaikan, ya, mereka terlalaikan oleh adanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mereka terlalaikan oleh angan-angan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna qauman alhathum amaniyul maghfirah hatta kharaju minad dunya wa laysa lahumul hasanat. Sampai-sampai ketika mereka meninggalkan dunia ini, mereka meninggal dunia, ya, mereka meninggal dunia tidak punya amalan kebaikan, tidak punya amalan kebaikan. Ketika mereka hidup, ya, di dunia, dinasihati untuk beramal soleh, berhenti dari maksiat-maksiatnya. Apa kata mereka? Oh, sinudhanna billah, saya berbaik sangka sama Allah bahwasanya Allah akan mengampuni saya. Iya. Tapi dia tidak pernah berhenti dari dosanya itu. Dia tidak pernah beramal soleh. Apa kata Imam Ibnu Dunya? Kadzdzaba. Orang-orang seperti ini berdusta. Ya, orang-orang seperti ini berdosa. Kenapa? Kalau dia bersungguh-sungguh, kalau dia berbaik sangka sama Allah, lau ahsana dhanna billah, ya, billah la a'mala sholihah. Sekiranya dia itu berbaik sangka kepada Allah, niscaya dia akan beramal soleh. Maka dari itu, para jamaah sekalian, jangan kita menganggap remeh dosa kita. Betul Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, tapi jangan kita bermudah-mudahan dengan itu. Tetap kita berharap kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ya ibna Adam, law balagat dzunubuka anana as-sama, summa astaghfartani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak cucu Adam, sekiranya dosamu sampai puncaknya langit, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosamu dan tidak akan menghiraukan dosa-dosa itu lagi. Allah Maha Pengampun, ya, rahmatnya, ampunannya sangat luas. Tapi bukan berarti kita memudah-mudahkan itu. Ya, jangan kita memudahkan itu. Ketika kita memudah-mudahkan satu dosa, ingat Adam alaihissalam, ya, bersama dengan istrinya Hawa, mereka dikeluarkan dari surga karena satu dosa yang mereka lakukan. Ya, karena satu dosa yang mereka lakukan. Maka dari itu, jangan kita menganggap remeh dosa yang kita lakukan. Kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam bersalah. Tapi, ya, yang sebaik-baik mereka adalah at-tawwabun, yaitu orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa'atbi sayyi'atal hasanah, kata Nabi SAW. Ketika kita melakukan satu dosa, segera cepat-cepat kita ikuti dengan kebaikan, istighfar, i'tiraf bidzamb. Kita mengakui dosa kita dan kita berazam untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Ya, kita berazam untuk tidak melakukan dosa. Sekiranya kita lakukan dosa itu lagi, kita segera bertobat kepada Allah. Ya, jangan kita bermudah-mudahan, tidak apa-apa, diampuni sama Allah. Tapi kita tidak istighfar, kita tidak bertobat. Kita hanya berangan-angan dapat ampunan dan kita lalai dari itu. Inilah yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah ta'ala tadi. Ya, inna qauman alhathum amaniyul maghfirah. Ada orang-orang yang terlalaikan dengan adanya ampunan itu. Ya, maka ingat jemaah sekalian, inilah pelajaran berharga bagi kita. Allah memperlihatkan bagaimana Allah mengeluarkan dari surga Adam dan Hawa karena satu dosa yang mereka lakukan. Ya, waliyadzubillah, semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya dan memasukkan kita semuanya dalam surga. Amin Allahumma amin. Nah, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ya, faedah yang kedua, bahwa manusia itu lebih mudah baginya bersabar dari perkara-perkara, ya, yang lebih mudah baginya bersabar dari perkara-perkara yang berkaitan dengan kemiskinan,
dibandingkan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan kenikmatan. Banyak orang bertahan, bisa bersabar dari kefakiran, bisa bersabar dari kemiskinan. Iya. Tapi sangat sulit manusia bisa terlepas atau terbebaskan, ya, bisa selamat dari ujian yang berkaitan dengan kenikmatan. Ya. Banyak orang bisa selamat dari ujian yang berkaitan dengan kefakiran, kemiskinan. Banyak. Tapi manakala berkaitan dengan kenikmatan, banyak manusia yang ya hampir-hampir tidak bisa selamat dari ujian ini. Ya. Kalau masalah kefakiran, kita tinggal bersabar. Ya, maksud saya tidak ada jalan lain selain itu. Tidak ada jalan lain selain itu. Tapi ujian kenikmatan, inilah yang diburu, dikejar oleh Adam dan Hawa, kenikmatan. Ya, kenikmatan. Kenikmatan apa yang mereka kejar? Yang pertama adalah hidup kekal. Hidup kekal. Kalau kita baca dalam surah Al-A'raf yang menjelaskan tentang alasan iblis, dia sampai bersumpah, ya, kepada Adam dan Hawa, dia bersumpah atas nama Allah, ya. Apa katanya? Ma nahakuma rabbukuma, Tuhan kalian itu tidak melarang kalian illa an takuna malakain au takuna minal khalidin. Ya, Allah tidak melarang kalian kecuali karena supaya kalian tidak menjadi malaikat dan supaya kalian tidak menjadi makhluk yang kekal. Dua kenikmatan ini. Dua kenikmatan. Menjadi malaikat, menjadi makhluk yang kekal. Nah, ini yang ingin dikejar. Kenikmatan ya, jabatan, ya, dan kenikmatan kekekalan. Dan inilah fitrah manusia, dia ingin jabatan dan dia ingin ya jabatan itu kekal dengan dirinya. Ketika orang berusaha untuk mengejar kenikmatan ini, banyak manusia yang tidak selamat darinya. Adam dan Hawa adalah salah satu yang terjebak oleh ya tipuan-tipuan setan dalam hal ini. Ya. Makanya kalau kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, kasih saya ini, ya Allah, kasih saya ini, ya Allah, kasih ini. Allah belum kasih, ya. Maka jamaah sekalian jangan buruk sangka sama Allah. Ini adalah salah satu jalan dari Allah untuk menjaga kita. Ya. Karena kadang ketika manusia diberikan harta, ya, dia tidak selamat dari ujian harta itu. Ujian itu tidak hanya berkaitan dengan kefakiran, ya, tapi berkaitan dengan harta, berkaitan dengan ya diri sendiri, berkaitan dengan anak-anak. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya, beliau bersabda, la yazalul bala bil mu'min fi nafsihi wa malihi wa waladihi. Ya, akan senantiasa ada ujian yang menimpa seorang manusia pada dirinya, pada hartanya, pada anak-anaknya, hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'ah, sampai nanti dia bertemu kepada Allah dalam keadaan tidak punya dosa. Ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, makanya ketika kita meminta kepada Allah, Allah belum kasih, dan Allah kasihkan kita mungkin yang ini saja, tidak apa-apa, kita bersyukur saja. Ya, bersyukur. Karena jangan sampai Allah kasihkan kita yang lebih, kita lupa kepada Allah, kita tidak pernah minta lagi sama Allah, bahkan kita akan mengabu, waliyadzubillah, ya. Jangan sampai kita menganggap diri kita sepertuan sebagaimana Fir'aun, waliyadzubillah. Ketika Allah berikan dia kesehatan, ketika Allah berikan dia jabatan, ketika Allah berikan dia harta, ketika Allah berikan dia pasukan, dia tidak pernah sakit. Pasukannya banyak, istananya megah, ya, pasukannya banyak, ya, kaya raya. Hingga dia mengatakan, ana rabbukum la'la, sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya. Ini adalah ya gambaran di mana begitu banyak manusia yang tidak selamat dari ujian-ujian harta. Qarun, begitu banyak hartanya, tapi Allah tenggelamkan. Hingga kita memiliki bahasa ya harta karun. Harta karun itu dia dari kata hartanya Qarun yang tenggelam. Ya, lalu menjadi bahasanya kita, setiap kali kita menemukan barang-barang di dalam tanah,
kita sebut sebagai harta karun. Ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, ini ya salah satu bentuk fitnah yang begitu banyak manusia ya tidak bisa selamat darinya. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah selamatkan kita dari fitnah seperti ini, dari ujian seperti ini. Ujian kenikmatan. Orang berupaya untuk meraih kenikmatan dengan berbagai macam cara, sampai-sampai dia menghalalkan, ya, dia membolehkan untuk dirinya perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat bagaimana ada orang yang ya berupaya menggolkan dirinya untuk bisa meraih satu jabatan. Banyak kita akan saksikan di mana-mana. Bagaimana seorang membunuh saudaranya sendiri atau keluarganya sendiri hanya untuk kenikmatan. Pembunuhan yang pertama terjadi di muka bumi ini yaitu antara Habil dan Qabil untuk meraih seorang wanita yang lebih cantik, kenikmatan. Masalah kenikmatan. Orang akan saling berbunuh-bunuhan untuk meraih kenikmatan itu. Makanya banyak yang tidak lolos dari ujian-ujian kenikmatan ini. Makanya kita berlindung kepada Allah SWT, ya. Kita mohon kepada Allah SWT untuk senantiasa dijaga, ya, diberikan hidayah, dan kita syukuri apa yang Allah SWT berikan kepada kita. Yang ini yang kita raih, ya, yang kita dapatkan sekarang ini. Mungkin kita sekarang hanya punya motor, ya. Kita mungkin bahkan hanya punya sepeda, kita mungkin bahkan masih rumah ngontrak atau masih di rumah mertua. Tidak ada masalah. Bersyukur saja. Jangan lihat orang-orang ini mobilnya sudah Fortuner, ya, sudah rumahnya sudah gagah. Biarkan saja mereka. Belum tentu itu diambil juga dari harga dari sesuatu yang halal. Ya, biarkan saja mereka nanti akan mempertanggungjawabkan juga apa yang mereka rasakan di dunia ini. Ya, kita syukuri saja apa yang Allah kasihkan kepada kita. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihat orang yang berada di bawah kalian dalam masalah dunia. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Ya, karena hal itu ya lebih pantas bagi kalian agar kalian tidak menganggap remeh nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Masalah kenikmatan, ya, sekali lagi berkaitan dengan masalah kenikmatan. Kemudian yang ketiga, ya, faedah yang ketiga dari perkara ini, fa azallahum syaitan fa akhrajahum mimma kana fi. Ya. Dan setan berhasil mengeluarkan mereka darinya. Jadi ini setan tidak main-main untuk membuat kita tersesat. Setan tidak main-main untuk membuat kita tersesat. Maka kita juga jangan anggap ini sebagai sesuatu yang ya istilahnya kita memudah-mudahkan perkara ini. Ya. Betul, setan itu tipu dayanya lemah. Ya. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Tapi dia punya berbagai macam cara. Ya, dia punya berbagai macam cara, salah satunya misalnya wanita, kenikmatan, ya, dan lain sebagainya. Dan itu adalah bagian dari panah setan. Makanya kita jangan bermudah-mudahan, ya, ketika kita berbuat kesalahan segera kita bertobat. Jangan kita terjebak dalam janji-janji setan, karena setan selalu berjanji, ya. Ya'idukum wa yumannikum wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Ya'iduhum wa yumannihim, ya, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Ya, setan memberikan janji-janji dan memberikan angan-angan. Ya, padahal janji-janjinya hanyalah tipuan belaka. Tipuan belaka. Makanya dalam surah Ibrahim Allah sebutkan nanti iblis itu akan, ya, istilahnya bercerita. Dia akan berbicara, ya, dia akan berbicara di hadapan pengikut-pengikutnya. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha
wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum. Maka berkatalah setan, iblis, di hadapan pengikut-pengikutnya, dia berkhutbah untuk membuat para pengikutnya itu semakin tersiksa, menyesal darah. Allah itu memberikan kalian janji, wa'adakum wa'dal haq, berupa janji yang benar. Wa wa'adtukum, saya juga memberikan janji-janji. Fa akhlaftukum, tapi saya menyelisih janji yang saya janjikan. Ya, makanya yang biasa menyelisih janjinya itu adalah temannya setan. Ya, sifat-sifat setan. Kalau ada orang suka selisih janjinya, itu temannya setan. Ya, makanya ya, jangan sekali-kali kita janji sama orang, ya, tapi ternyata janjinya janji palsu. Ya, itu adalah sifat-sifat iblis yang nanti akan menjadi temannya dan mendengarkan khutbah, ya, perkataan iblis yang semakin membuat mereka, ya, menangis darah, bahkan mungkin, ya, ada yang sampai masukkan tangannya ke dalam mulutnya saking menyesalnya dia, ya, saking menyesalnya. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Dan kami katakan, turunlah kalian. Ya, ini perintah dari Allah SWT untuk keluar dari surga. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian menjadi musuh bagian yang lain. Ini artinya setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Ya, musuh yang nyata bagi kita. Walakum fil ardi mustaqarr. Dan kalian tinggal di bumi, wa mata'un ila hin, ya, dan ya, waktu yang ditentukan. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Maka Adam menerima talaqa, ya, talqin. Ya, kita biasa dengar kata talqin. Talaqa, dia terima. Artinya dia terima itu sesuai dengan apa yang Allah sebutkan kepada dia. Ya, dia terima sesuai dengan apa yang Allah sebutkan kepada dia. Ya. Jadi ini yang disebutkan di sini sesuai dengan apa yang Allah sebutkan kepada Adam. Ya, sesuai dengan apa yang Allah sebutkan kepada Adam. Karena talqin itu disuruh mengikuti apa yang kita, misalnya kita talqin orang yang mau meninggal dunia, kita suruh dia baca apa yang kita baca. Ya, itu namanya talqin. Jadi di sini Adam, ya, disuruh mengikuti apa yang Allah, ya, berikan kepada dia berupa ilham. Ya, ilham. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Maka Adam menerima kalimat. Ya, kalimat itu dari kalau dalam bahasa kita artinya kata, kalimat. Kalau dalam kalimat dalam bahasa kita diarabkan, kalau diarabkan maka menjadi jumlah. Jumlah kita itu jumlah, ya, bilangan 1, 2, 3, ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab jumlah artinya adalah kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia artinya kata. Kalau kalimatun itu artinya kata. Kalau kalimat, ya, artinya kata-kata, artinya kalimat. Ini mungkin agak membingungkan, ya, tapi intinya seperti itu. Nah, Adam menerima beberapa kata dari Allah. Nah, kata yang dimaksud di sini disebutnya dalam surah Al-A'raf, yaitu qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, ini disebut dalam surah Al-A'raf ketika Allah memanggil mereka. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma, ya, antilkuma syajara wa aqul lakuma inna syaitana lakum aduwwun mubin. Apa kata mereka? Ya, qala rabbana zalamna anfusana, ya, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Ya, sekiranya Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, tentu kami akan menjadi, ya, makhlukmu, hambamu yang rugi. Di sini ada i'tiraf bidzamb, mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan ini sangat penting. Ketika kita berbuat salah, kita segera mengakui kesalahan kita sama Allah. Lalu kita bertobat. Kita mohon rahmatnya kepada Allah, mohon ampunannya kepada Allah. Ya, supaya kita dapat ampunan. Jangan seperti iblis. Adam itu dipanggil sama Allah.
Lalu ditanya, kenapa ya masih lakukan apa yang saya larang? Ya, alam anhakum an tilkum asyajarah, bukankah saya larang kalian dari pohon itu? Wa qul lakum, dan saya katakan sama kalian, inna syaitana lakum aduwwun mubin. Ya, setan itu adalah musuh nyata. Nah, pertanyaan kepada mereka juga Allah juga bertanya kepada iblis. Apa kata Allah kepada iblis? Ya. Ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Apa yang menghalangi kamu untuk bersujud ketika saya perintahkan untuk sujud kepada Adam? Jadi ketika sama-sama bersalah waktu itu, Allah sama-sama memberikan kesempatan untuk bertaubat. Tapi Adam memanfaatkan ilham itu. Ya, dia bersyukur, kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka Allah mengampuni dosanya. Tapi iblis tidak. Ketika dia diberikan kesempatan itu, ditanya sama Allah, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam ketika saya perintahkan kepada kamu untuk sujud? Apa kata dia? Dia tidak iktiraf seperti iktirafnya Adam dan Hawa. Tapi dia justru semakin sombong. Qala ana khairum minhu, khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Saya lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan saya dari api dan dia dari tanah. Apa kata Allah SWT? Qala fakhruj minha. Ya, maka keluarlah engkau dari surga. Ya. Fa in qala khruj minha makhzulan madhura. Ya, dalam keadaan terhina, dalam keadaan sangat terhina. Ya. Terhina dan terlaknat, waliyadzubillah, ngeri. Ya. Maka ketika kesombongan menutupi diri seorang, maka dia akan menjadi sangat hina. Nah, oleh karena itu ketika kita melakukan kesalahan jemaah sekalian, ya waliyadzubillah, maka segeralah kita mohon ampun. Kita iktiraf, kita mengakui kesalahan kita, segera mohon ampun, minta rahmat, minta ampunannya. Ya. Sebagaimana Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, kami telah menzalim diri kami. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, tidak memberikan rahmat kepada kami pasti akan menjadi hamba yang merugi. Ketika mendengarkan itu, kalimat itu, padahal kalimat itu dari Allah. Jadi jamaah sekalian, Allah memberikan kita dua pilihan, wa hadainahun najdain. Ya. Wa hadainahun najdain. Kami berikan tunjukkan kepada mereka dua jalan. Nah, jalan yang mana yang akan kita pilih, itu yang akan ya kemudian menjadi sesuatu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Nah, ketika kita seperti itu jemaah sekalian, ini dari Allah kalimat itu. Tapi ketika kita ucapkan itu, Allah akan ampuni kita. Ya, Allah SWT akan mengampuni kita. Makanya disebutkan fataba alaih, maka Allah mengampuni mereka. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu ya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Kemudian Allah SWT berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a." Kami katakan, turunlah kalian semuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka jika telah datang kepada kalian dariku petunjuk, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, ya, maka dia tidak akan merasa takut, ya. Maka mereka tidak akan merasa takut dan juga tidak akan bersedih. Nah, jemaah sekalian rahmat Allah, di sini kembali diperintahkan mereka untuk turun, ya. Perintah yang kedua untuk keluar dari surga. Kemudian Allah berfirman, kalau telah datang petunjukku, ya. Jadi kalau sudah datang petunjuk, baik itu Al-Quran, ya, ini untuk berkaitan dengan anak cucu Adam dan anak cucu Adam. Artinya Adam juga nanti akan diberikan petunjuk. Kalau sudah datang petunjuk dari Allah, ya, maka Allah punya janji. Faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka mereka tidak akan merasa takut dan juga tidak akan bersedih. Bagi yang mengikuti petunjuk Allah ada 4 janji yang disebut dalam Al-Quran. Dalam surah ini dan juga dalam surah Toha. Dalam surah Toha disebutkan, ya, juga berkaitan dengan Adam dan Hawa, ya. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan juga tidak akan celaka. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Tapi siapa yang
berpaling dari peringatanku, ya, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Pada intinya, yang mengikuti petunjuk Allah ada 4 janji dari Allah. Yang pertama, ya, disebutkan dalam ayat ini, faman tabi'a hudaya fala khauf, dia tidak akan merasa takut. Walahum yahzanun, dan juga tidak akan bersedih. Takut itu adalah sesuatu yang dibenci oleh jiwa kita, ya, yang berkaitan dengan sesuatu yang akan datang. Itu namanya ketakutan. Kalau sedih, al-huzn, ya, rasa sedih itu sesuatu yang tidak disenangi oleh diri kita, oleh jiwa kita, yang berkaitan dengan masa lampau. Ya, yang berkaitan dengan masa lampau. Nah, ketika orang mendapatkan hidayah, ya, maka orang yang mengikuti hidayah itu dia tidak akan takut dengan yang masa datang, dan juga tidak akan merasa sedih dengan apa yang dia tinggalkan. Ya. Ini yang pertama. Artinya kehidupannya yang akan datang setelah kematian, insya Allah, ya, adalah kehidupan yang baik. Dia tidak akan merasa sedih dengan apa yang dia tinggalkan, karena dia sudah sangat bahagia dengan apa yang didapatkan ketika dia melihat kenikmatan kubur. Kemudian dalam surah Thaha disebutkan, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat. Ini janji Allah, ya, dan disebutkan juga oleh Rasulullah SAW, ya, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan pernah tersesat, yaitu kitabullah dan sunnahku. Ya, kemudian yang berikutnya, wala yashqa, dia tidak akan celaka. Maka orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dalam Al-Qur'an, ya, syariat-syariat, hukum-hukum, insyaallah dia tidak akan celaka. Ya. Nah, bagaimana orang yang berkata, bagaimana yang itu orang biasa poligami justru banyak yang gagal lagi pernikahannya? Itu bukan syariatnya yang gagal, tapi biasanya perempuan itu yang tidak mau terima dengan syariat Allah. Akhirnya dia memaki suaminya, dia akhirnya terjadi pertengkaran. Itu bukan karena syariat, tapi itu karena dosa yang dilakukan oleh istrinya, dan juga, ya, perbuatan yang salah dari suaminya. Ya. Nah, jamaah sekalian, ketika Adam dan Hawa melakukan kesalahan, Adam itu tidak mencela istrinya gara-gara kau ini. Tidak seperti itu. Padahal Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, laula Hawa lam takun al-unsa zaujaha dahra, ya, dalam riwayat Imam Muslim. Sekiranya bukan karena Hawa, niscaya para wanita tidak akan berkhianat sama suaminya. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Waktu itu sebenarnya Adam itu tidak terlalu punya keinginan untuk mendekati itu pohon. Cuma Hawa selalu, ya, dia bujuk suaminya, dekatin itu, ayo kita makan, ya. Akhirnya namanya laki-laki, kalau sudah dibujuk-bujuk sama perempuan, istrinya kan dia senang juga. Akhirnya, ya, pergi. Tapi ketika terjadi kesalahan ini, Adam itu tidak menyalahkan istrinya. Oh, kalau bukan kau ini kita tidak, ya, tidak. Artinya kesalahan yang dilakukan secara bersama-sama dan disepakati oleh laki-laki suami, berarti itu kesalahan bersama. Ya, artinya ditanggung bersama. Kalau seperti ini rumah tangga baik. Tapi kalau sedikit-sedikit suami bilang, kalau bukan karena kalau tadi ini pasti itu akan tambah ada api di dalam rumah. Ya, ini mungkin salah satu pelajaran bagi kita, bagaimana caranya ketika kita menghadapi masalah rumah tangga. Tapi saya kira ini saja sudah masuk waktu sholat Isya. Kalau ada pertanyaan dari jamaah sekalian, kita persilakan. Kalau tidak ada, berarti alhamdulillah jelas, ya, jelas. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana kalau ada orang mengklaim ya dia bisa melihat jin? Maka jin kalau dalam wujud aslinya ya dalam bentuk jin itu tidak bisa terlihat. Ya. Allah SWT berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya dia ya iblis dan pasukannya bisa melihat kalian ya, tapi kalian tidak bisa melihat dia. Ya, kalian tidak bisa melihat mereka ya. Tidak bisa kita lihat wujud aslinya, tidak bisa. Ini sudah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an ya, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Makanya kalau ada orang mengklaim dia melihat jin wujud aslinya, maka dia adalah seorang pendusta. Jin itu bisa dilihat kalau dia sudah merubah wujudnya. Ya, menjadi anjing kah, menjadi kalajengking kah, menjadi genderuwo kah, menjadi kuntilanak kah, ya, menjadi sundel bolong kah, atau segala jenis yang lain ya, vampir kah, parakan kah, atau ya, apalagi nama-nama setan itu. Pokoknya semua jenis-jenis setan yang dilihat di muka bumi ini ya. Vampir ya, kalau di Cina jadi vampir, kalau di barat jadi apa itu namanya ya. Ya. Kalau di Makassar parakang ya, kalau di kampung kok ada namanya pok-pok ya. Ya. Intinya ya dia bisa dilihat kalau sudah berwujud. Tapi kalau dalam wujud aslinya tidak ada. Kalau ada yang katakan saya lihat itu wujud aslinya, kayaknya dia itu kesurupan. Ya. Dia boleh jadi dia kesurupan atau dia memang bekerja sama dengan jin ya. Hanya dia yang bisa lihat, tapi itu pun dalam wujud yang lain juga. Ya. Kemudian apakah Adam dan Hawa diciptakan dalam keadaan masih bayi? Tidak ya, wallahualam, yang saya tahu memang diciptakan seperti itu ya, diciptakan dalam keadaan wujudnya seperti itu ya, bukan dari bayi, tidak, tapi memang sudah seperti itu. Dalam awalnya tidak punya nyawa, makanya ya yang saya tahu dalam pembahasan kisah mereka itu, para malaikat awalnya tidak melihat bagaimana sekali sama mereka, karena belum ada nyawanya. Nanti Allah tiupkan kepada mereka nyawa, baru bisa ini bergerak, baru bisa hidup. Jadi penciptaan mereka dalam wujud seperti ya sudah besar, bukan dari bayi. Sekiranya dari bayi, ya siapa yang Kalau ada pertanyaan tetap silakan, kalau tidak ada alhamdulillah. Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Kayaknya jelas, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.